Oke guys, welcome back to Baca. Bajo punya cerita. Ini sore-sore kayak gini paling enak memang ngopi ya. Ngopi betul. Ngopi. Ya. Apalagi dengan cuaca Labuan Bajo yang cerah kayak gitu. Iya, cerah. Udah lama nggak hujan deh? Udah lama nggak hujan Udah lama memang. nggak hujan di sini tuh. Iya. Banget luar biasa. Aku juga turut logat Jawa ki. Masa Jawa tuh, Pak? Orang iso aku. Orang iso. iso. Wah, ini kita di pinggir jalan sambil ngopi ngeliatin orang lalu lalang. Kok ada duit jatuh, dulu kan enak ya kan? Buat duit jatuh beli kopi. Iya. Jadi kita sekarang ditemani sama seorang entrepreneurship. Ini gestarnya Labuan Bajo nih katanya nih. Karena baru kali ini Bang Jo selama di Labuan Bajo nemu, kan memang sih ada sih di beberapa tempat tuh yang jual kopi khas Labuan Bajo tuh banyak. Betul, betul. Tapi ini beda nih, Bang Jo kemarin kebetulan kita ketemunya di live ya. Live TikTok. Live TikTok Bang Jo ya. Bang Jo lagi live tiba-tiba masuk. Aku juga live juga. Oh lagi live juga kan? Oh. Live jualan ini. Oh live jualan Iya. nomor. Oke. Ini kita bersama Kak Mario. Boleh tepuk tangan buat Kak Mario. Ini adalah founder, owner, peler yang telah menciptakan sebuah brand namanya Kopi Wamor. Betul. Wamor itu apa? Wamor itu dari We Amor. We Amor. Iya. Ya. Dia Artinya ada bahasa Inggrisnya sama Portunya sedikit. dibuat di Labuan Bajo. Iya. Jadi cinta kita kan menyatu di Labuan Bajo melalui wadah Dalam sebuah secangkir kopi. Oh kopi. Oh, ini kopinya guys Iya. ya. Ini kopinya. Ini tadi kopi apa nih buat ini tadi? Ini Antubro. Oh tuh bro. Iya. Arabica apa Robusta ini? Robusta. Robusta. Iya. Oh, Karena selera masyarakat lokal terus wisatawan juga lebih banyak itu ke Robusta ya. Robusta. Oh tapi Arabica ini aneh. Kalau Arabica ada. Ada. Karena Mau ini dong satu dong. Dia binnya kayak gini. Oh ini bini Arabica Agak lebih nih. besar. Kira bukanya pakai kopi. Bisa. Full wash guys. Ini full wash dan Ini yang Robusta. ini maksudnya mau nanya dulu nih. Udah ada biji kopinya. Berarti nanamnya di Labuan Bajo juga? Nanamnya di pegunungan. Jadi rata-rata kopi Manggarai ini. Oh rata-rata kopi Manggarai. Kalau yang dari Kabupaten Manggarai Baratnya itu di Kubus sama Pacar. Oh, pacar. Oh, maksudnya daerah namanya Pacar. Tak kirain pacar agak manggil. Terus ada Roe tapi sedikit. Roy saya tahu. Ranggawatu. Pokoknya beliling lah. Beli. Oh, berarti ini semuanya keseluruhannya? Stoknya sedikit. Makanya rata-rata ketika sudah habis di sekitar itu, kita biasanya ambil ke Ruteng, Mano, Oh, Color. berarti ini maksudnya bukan di satu tempat, tapi di berbagai macam tempat kebun kopinya. Betul. Rasanya atau cita rasanya berubah atau gimana tuh? Mas? Kan beda-beda tempat. Rata-rata kopi Manggarai itu kan lebih menonjol itu kan kopi tuang yang dikenal oleh orang Manggarai. Oh, kopi tuang maksudnya. Kopi tuang itu biji kopi yang kecil ini, yang Robusta ini, yang dibawa oleh misionaris Iya. pada zaman penjajahan. Misionaris itu kan kalau di Katolik itu kan mereka adalah Romo atau Oh ya, orang Romo. Manggarai biasa panggilnya tuang. Nah, tuang. Oh, NG-nya. ada NG. Oh ya biasa kan kalau kalimat di sini kan kalau belakangnya N tuh jadinya NG jadi eng gitu ya. Makanya kopi yang ini tidak dikenal Robustanya, Tapi dikenalnya kopi tuang. kopi tuang. Yang dibawa oleh misionaris. Yang dalam bahasa Manggarainya mereka sebut tuang tadi. Oh, jadi sebenarnya itu Robusta ya. Ya, kalau ini sih datanya terakhir. Tapi ada nggak yang tubruk Bang Jo mau dong? Abi Mbak. Mau dong? Ada. Ada mau ya Mbak? Mana enunya tadi? Mas, saya ingin Mas tolong Mas. Iya. Yang Arabica Mas. Nih ya, Bang Jo cicipin dulu yang Oke. Robusta nih. Mari kita cicipin dulu. Cheers. Hey.
Ih, luar biasa guys. Rasanya kopi ya. Iya kopi pasti. Enggak, tapi ini kopinya memang beda sih. Maksudnya Pahitnya dapat. pahitnya dapat, ini bitternya dapat ya. Iya. Acidnya ini karena robusta ya. Tapi kalau arabica memang Bang Jo tuh suka acid sebenarnya. Suka acid kalau untuk kopi, karena kalau acid itu aftertaste-nya kalau misalnya di ujung lidah itu yang bikin kita Terus ada kalau kena sebat sedikit, itu langsung. Memang. Karena Bang Jo taunya kalau kopi nih ya robusta atau arabica kalau minum seruput, taruh di bawah lidah. Itu baru nikmatnya. Baca Quran pagi-pagi pisang goreng. Iya. Bapak-bapak Jawa banget ya. Iya, iya. Kalau boleh tahu nih, kenapa pilih nama Wamor? Wamor. Kalau itu kan cerita background dari Wamor ini kan sebenarnya istri saya itu kan orang Jawa. Oh, Jonendi? Ya, Jawa Malang. Malang. Aku kan dari dataran timur. Dataran Timur, tepatnya di? Mor itu kan timurnya. Oh, Wah, itu kan Jawa. Jawa. Oh, Jawa Timur, Jawa dan Timur Jawa maksudnya dan ya. Timur. Tapi untuk lebih ada Brandnya cerita lagi, di balik ceritanya. terus lebih keren. Kan sekarang kan orang pakai istilah keren-keren. Iya, pasti. Ya, makanya saya memikirkan dia punya lebih kerennya kira-kira apa ya. Makanya muncullah We Amor. We Amor. Wamornya We Amor. Ya, cinta kita menyatu dalam segelas kopi. Tapi tagline-nya apa nih? Tagline-nya aromanya oke, Kopi Wamor, aromanya oke, rasanya mantap. Wih. dan itu sudah tertuang dalam sebuah lirik lagu. ada lagunya. Ya, ada lagu yang saya buat konten sepotong itu. Oh iya iya, saya lihat tuh di sosmednya. Yang saya tag ke Rumah BUMN, terus Tahu. Jenny Labuan Bajo Info. Akhirnya saya bilang, oh ternyata sudah ada lagunya. Oh sudah ada lagunya gitu. Jadi kalau teman-teman mau itu ada di Instagramnya itu di @kopiwamor Labuan Bajo tuh ya. Bisa lihat tuh. Apa nggak Bang Jo nama? Ya. Ya namanya kita podcaster harus riset ya. Iya, harus lihat lebih detail. Betul. Iya. Jadi itu kalau cerita tentang kopi ini kan sebenarnya tidak ada habis-habisnya. Pasti. Karena pada dasarnya kopi sudah melekat dengan kehidupan manusia. Pasti. Apalagi kita yang cowok-cowok toh. Ya, Logikanya aja ya, kalau misalnya orang bilang tuh kalau laki-laki itu berpikir rokok itu sudah pasti, tapi Ya. kopi itu penunjangnya. ya. Jadi wajib kopi. Karena seperti opini-opini baru, inspirasi-inspirasi Ya, baru. muncul inspirasi baru. Iya, karena saat orang merokok, orang ngopi, ada relaksasi yang terjadi. Lebih ke refreshing ya. Makanya stimulusnya ke otak itu lancar. lebih Lebih fresh. fresh ya. Kalau boleh tahu ini udah berapa lama Mas Mario nih bikin kopi Wamor nih? Berjalan mau menuju ke tahun kelima. Dari tahun 2020, berarti pada zaman Covid berarti itu. Ya, zaman COVID itu kan semua aktivitas kan. Iya, stop. ini Bang Jo bingung nih. Kan Covid itu kan kita kan bisa dikatakan apalagi pariwisata kan mati ya. Maksudnya Ya. kayak stop, betul-betul stop. Terus kita tuh work from home, terus susah sekali untuk mengatur Betul. perekonomian terutamanya. Tapi kok Kak Mario berani untuk mengambil tindakan aku mau buka usaha kopi Wamor gitu. Ya, justru itu di tengah tantangan yang begitu berat waktu itu non-job kan. Iya, nonjok banget itu. Non-job. Jadi ternyata adrenalin kita itu bertumbuh pesat, Terpacu ya. terpacu pada saat situasi yang sangat sulit itu. Iya, itu tantangan besar itu. Aku pertama bikin gorengan Oh, di sini juga. di emperan jalan di Alfamart Lancang situ. Alfamart Rancang. Iya. Oh iya, tahu. Setelah aku buat, ketika orang nikmati gorengan mintanya kopi. Bener. Lah, aku nggak ada background belajar tentang kopi. Oh, nggak ada background barista Nggak ataupun ada. petani kopi gitu nggak ada ya? Kosong. Akhirnya aku berjuang minta tetangga goreng kopi. Karena Oh, aku maksudnya belum di tahu. Sangrai. Di Kopinya Sangrai. ya. Di Sangrai pakai kuali biasa di kompor. Aku belum coba sendiri karena belum percaya diri aja.
harus tahu dulu kebutuhan. Oh, orang Manggarai maunya yang hitam. Iya, maunya Dark. kan mereka yang dark. Ya. Yang full wash dark lagi. Nah, setelah itu saya sudah mulai ada gambaran ya, ada gambaran. Nah, waktu itu ada tamu yang sempat datang ke Labuan Bajo tapi tidak ada penerbangan balik Tamu dari Jakarta. dari Jakarta. Satu keluarga. Pas waktu itu aku driver bawa Oh, iya. tamu. Ya, ketika ada teman-teman, ada tamu over ke saya, biasanya handle. Nah, ketika itu kami bersama tamu itu menuju ke Todo. Todo, oh ya. Ya, di situ disuguhkan di rumah adat Todo itu adalah kopi sebagai sambutan, biasanya Welcome drink lah ya. welcome drink. Rata-rata kita berkunjung ke keluarga orang Manggarai, apalagi di rumah adat itu pasti disuguhkan kopi. Akhirnya kami seduh dan minum, tamunya berkesan dengan Oh, kopi suka itu. mereka dengan kopi khas Flores ini ya. Akhirnya mulai muncul dalam pemikiran saya sama istri untuk membuat produk ini, Produk sendiri lah ya, Iya. brand sendiri gitu. brand ini. Makanya salah satu caranya kita beli green bean-nya di sana. Beli green bean tapi yang khusus dari tadi Kamaro bilang dia yang Manggarai punya ya, Iya, yang pokoknya. Manggarai. Akhirnya pulang, setelah drop tamu ke hotel, kita balik ke rumah dan sangrai itu. Coba belajar sangrai lagi. Sangrai dan ngulik bagaimana kopi itu matang. Mengetahui kopi itu matang, apa ada unsur-unsur apa yang dia Apakah keluar, dia berubah asap, warna berubah warna. Akhirnya saya pelajari satu persatu. atau dia teriak, "Mas, aku udah matang." Atau ada, biasanya kan ada istilahnya first crack. Ada benar. Tapi kan itu masih di luar. Pokoknya itu di luar nalar kita, maksudnya Di luar prestasi kayak nalar. gitu. Itu Kami nggak pelajaran tahu. yang udah setingkat roaster lah, roaster yang udah punya skill untuk ngesangrai. Apalagi mereka sekarang sangrai itu bukan pakai kuali atau itu, Mas. Iya. Mereka tuh sekarang tuh udah pakai mesin sangrai sendiri. Betul. Dengan mesin sangrai sendiri bisa dicek ini pas crack, oh ini kopi jantan, kopi betinanya. gitu. Suhunya terkontrol. Iya benar. Dan waktu itu saya pakai kuali. Pakai kayu bakar. Dan setelah itu saya sudah mengetahui ilmunya. Salah satu cara untuk mendalami ini adalah saya mencoba mempelajari konten-konten di YouTube yang Iya. bukan orang Indonesia. Oh berarti abang belajarnya dari YouTube luar. YouTube Brasil, Kopi ya, barista-barista Brazil gitu ya. Brasil, terus Italia. Aku belajar dari situ. Karena kopi kalau dari Italia itu kan pencetus pertama cappuccino. Dari belajar itu kan aku juga nggak tahu bahasa Italia, Tidak tahu bahasa bahasa Brasil. Manfaatin Google Map. Google Translate. Google Map ngapain lo mau ke sana terbang? Sedikit salah biar melek. Gak serius sekali nonton ini ya. Lucu nggak ya? Lucu. Lucu nggak? Oke. Terus? Setelah itu aku terjemahan. Oh, langsung translate lah itu. Translate. bahasanya. Akhirnya mengetahui dia punya profil roasting yang dikenal dunia itu ada 4. Betul. Apa aja, Mas? Ada, jadi dari green bean nih, Green bean. ada light, Light. medium, Medium. medium to dark, Medium to dark. Dark. Benar. umumnya. Tapi dalam perkembangan modern ini, mesin-mesin modern, ada yang disebut light to medium. Jadi kayak setengah-setengahnya ya. Mereka cari Rata-rata. cita rasa sama aroma baru dengan jangan dulu ke medium, coba kita light to medium. Apa cita rasa yang keluar dari kopi? Berarti mereka Aromanya apa? mencoba untuk membuat cita rasa sendiri ya, Nah. cita rasa pribadi baru. Supaya jangan bingung saya cukup kejar 4 itu. Yang basicnya betul-betul yang udah ada. Yang ya? dasar. Yang dasar. Karena memang tidak ada sekolah khusus saya. Oh. Akhirnya saya menemukan yang dipakai oleh orang, yang dinikmati oleh orang Manggarai pada umumnya adalah dark. Dark. Iya. Karena mereka pahit. mau. Iya.
mau yang hitam gorengnya. Hitam, Itu baru kopi. nikmat dan kental gitu kan. Itu baru kopi gitu dia. Kalau misalnya kita kasih yang medium, mereka bilang belum matang Belum kopinya. matang. Apa ini kopi kok air aja rasanya gitu ya. Kasih yang light, apalagi. Apalagi ini kopi atau Ini apa? kamu goreng atau enggak ini? Kopi apa teh? Nanti ketika warnanya gini gitu aja ya. Nah, setelah itu aku sudah bisa mengetahui profil roasting. Tapi saya tidak sampai di situ. Loh, masih lanjut lagi? Masih lanjut. Setelah profil roasting ini, kira-kira di pasar itu butuh yang mana? Betul, kita harus lihat pangsa pasar kita toh. Ternyata saya setelah kondisikan, light itu jarang sekali orang minta. Iya, kalau untuk di daerah Manggarai terutama Daerah Manggarai. timur memang jarang, tapi kalau di daerah Sumatera, Jawa itu rata-rata pasti mau yang lain. Ya, lebih clean kan? Ya, Kalau kita pasti. minum rasa kopi untuk robustanya tidak pahitnya tidak terlalu terasa. strong. Dia bitternya dia Ah, soft lah, Iya. dia soft. Jadi lebih soft dan juga lebih ke aroma buah dan dia lebih agak sedikit manis. Benar. Ya, jadi di aftertaste-nya biasanya sedikit manis. Dia Karena sweet memang fruit lah. Akhirnya saya berjuang untuk kira-kira untuk masuk ke pasaran umum ini kira-kira yang mana. Akhirnya kita bikin satu terobosan yang nekat. Apa itu? Yang nekat di mana kita ciptakan kemasan saset ini yang di Labuan Bajo sendiri belum ada. Oh, belum ada. Sementara permintaan di hotel tuh banyak. Oh, gitu. Karena tidak ada ketersediaan yang saset di Labuan Bajo, akhirnya mereka pakai produk dari luar. Oh, dari luar. Untuk supaya mereka bisa deal, terutama hotel deal sama kita, mereka meminta saya untuk buat yang saset. Saya uji coba pertama di Hotel Flamingo Avia Iya, di Kampung Ujung. Kampung Ujung. Oke, jadi di situ buat sasetnya gimana? Saya belum ada mesin, saya belum ada Packagingnya packaging yang bagus. saset. Pesan di Shopee kemasan saset yang polos. Oh, oke. Aluminium foil ya. Setelah itu pesan stiker di tempat printer, Printing, digital printing. ya. Mereka cetak stiker. Waktu itu masih belum ada glossy, belum. Belum ada sempurna kali lah pokoknya itu ya. Jadi pakai semacam kertas Stiker foto. biasa. Oh, kertas foto gitu ya. Kertas foto dia stikernya. Tahu. Oh, berarti jadi aluminium foil yang bening itu Iya. tempel stiker, kopinya di dalam udah gitu tok gitu Isi ya. manual. Oh, isi manual, terus rekatin sendiri. Jadi kerjaannya setelah roasting, waktu itu saya belum ada giling, minta teman punya grinder yang pakai mesin itu. Oh, ya. Terus pulang bubuknya saya dinginkan, saya kemas sama istri Per berapa gram itu? per 10 gram. 10 gram. Wah. Setelah itu hand sealer mainkan. Hai, bener. Karena sealer, continuous sealer belum ada. Belum ada. Dana kita masih sangat terbatas. Ya, waktu kita itu. masih pemula toh. Pemula. Dalam perjalanan waktu mereka bilang harus punya izin. Makanya kita masuk ke dinas terkait yang mengurus izin-izin kita, terutama dinas pariwisata, Disperindak Iya. ya. Disperindak dan keluar. anak trans, mereka yang bisa Mereka support tapi. mereka sangat support kita sama dinas kesehatan untuk urus BPOM. PIRT dulu. Oh ya, PIRT dulu. Sebelum KB BPOM ini kan kita PIRT dulu. Betul PIRT dulu. Setelah itu urus izin, dapat NIB. Proses itu kalau kita aktif berarti tidak lama, Bang Jo. Benar. Ya. Akhirnya selesai, terus kita daftar merek Wamor ini. Nanti kalau teman-teman masuk ke pangkalan data untuk merek tuh dia sudah muncul. Wamor, ya. Karena kita sudah daftar. Itu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oh, udah langsung ke Menkumhamnya. Iya. Berarti kalau untuk dari pemerintah pusat, pemerintah lokalnya lah ya, pemerintah di sini juga, memang udah tahu dan udah support untuk Kopi Wamor Iya. sebagai UMKM ya. Iya. UMKM. Nah, jadi selama 5 tahun berjalan nih, Mas.
kan otomatis nggak mungkin mulus-mulus saja toh. Iya. Ya, itu selama 5 tahun. Iya. Itu apa sih kita yang ringan-ringan nih, maksudnya kayak yang kendala-kendala yang pernah dihadapi, yang mulai dari yang paling kecil sampai kendala yang paling berat. Karena kan Mas Mario kan mulainya dari zaman Covid toh, 2020 gitu. Apa aja tuh? Kendala yang paling berat itu ketika permintaan lebih banyak daripada produksi. Oh pernah ya? Ya, Itu kejadiannya kapan tuh? itu waktu awal rintis saset ini. Oh, Ketika Flamingo minta 2000 saset. 2000 saset. Iya, aku harus kerja manual kan. Iya toh, sangrai numpang temen. Ya. Setelah bubuk kopi ready, tahap berikutnya saya harus potong stiker manual. Iya. Kan Itu belum cutter- ada. Cutter apa gunting? Cutter. Sampai Tangan jari dulu. saya kepotong. Woi. Darah, istirahat dulu. Tidak bisa kerja lanjut. Nah, Itu kerja sendiri, maksudnya nggak dibantuin sama istri atau? ya bantu. Bantu juga. Makanya kita tidurnya jam 2 malam. Tidurnya jam 2 malam. Iya, jam 2 subuh itu baru Bangunnya bisa pagi istirahat. lagi? Pagi untuk antar. Jadi setelah melewati itu tantangan paling berat. Yang kedua, setelah cita rasa sama aroma dari Wamor ini sudah dirasakan dan bisa nempel di otaknya penikmat kopi, ujian yang paling berat adalah mempertahankan aroma dan cita rasa secara konsisten. Lebih ke kualitas ya. Nah, lebih ke itu. Itu tantangan paling berat. Bagaimana kita menciptakan SOP sehingga standarisasi produknya itu secara kualitasnya bisa terjaga. Iya benar. Seleksi dari binnya, terus proses sangrainya, suhu berapa yang kita pakai, coolingnya, terus green size-nya. Betul betul. Itu harus kalau misalnya ada nemu ya memang harus dijaga dan distabilkan, kalau perlu ditingkatin loh. Makanya kita di sini kita pasang SOP supaya misalnya teman-teman yang bekerja di orang-orang muda yang kerja sama Kopi Wamor, yang kita sudah training, terus mereka bisa ada sampel roastingnya, standar roastingnya seperti ini kita. Pernah dapat customer yang rese nggak? Banyak, Banyak. Yang paling rese? terutama yang sedikit paham tentang kopi. Oh, kalau kita nyebutnya pendekar kopi. Pendekar kopi. Kita buat tapi dia lebih paham gitu. Dia lebih paham. Jadi misalnya saya bawa tamu, misalnya tamu di hotel, setelah itu mereka bilang, kan ini aku pajang di kamar, mereka sudah tahu, ada binnya nggak, mereka tanya. Oh iya, pertama-tama Bawa. pasti tanya itu. Nah, soalnya aku ada mesin di rumah. Oh gitu. Nah, bawa bin, ternyata dilihat, kayaknya beda ya. Nah, terus aku jelaskan, ini kopi Manggarai. Pasti aroma, cita rasa itu Beda. lebih berbeda dengan Kopi-kopi yang lain karena seperti setiap struktur tanah itu membentuk aroma dan cita rasa. Betul. Terutama suhu di sekitar Terutama juga daerah itu. tingkat ketinggiannya juga. ketinggian. Ya, otomatis kalau misalnya dia nanamnya di sebelah pohon nangka, itu pasti ada cita rasa nangkanya. Ya, aroma nangkanya bisa keluar. Ya, itu yang lebih ke fruity ya, Nah. seperti itu kayak berry juga. Makanya aku mulai jelasin bahwa di Manggarai punya itu saat kita sangrai maupun setelah sampai medium begini, Bapak pasti akan menemukan aroma gula aren sedikit. Oh, iya saya pernah dengar juga tuh Bang Rio, kalau misalnya di Flores itu rata-rata itu kalau gula aren memang paling ya bisa dikatakan produksi lumayan banyak di sini. Ya. Dan pohon-pohon arennya juga Sangat banyak. sangat banyak, mulai dari yang di tingkat ketinggiannya yang rendah lah, mohon maaf ya, rendah, maksudnya tanahnya rendah sampai dataran tinggi juga ada. Itu Ada. bisa dikatakan banyak. Karena di sini aren
bisa dikatakan komoditas paling besar, serta apalagi kan kalau untuk di timur terutama NTT kan penghasil apa? Moke, Sopi. Iya. Paling banyak toh. Kalau acara tanpa moke nggak seru. Nggak seru. Sama kayak makan sayur tanpa garam. Iya. Ya. Itu Pincang. kalau ya benar. Jadi kalau udah pesta, acara, party gitu kan. Sopi atau moke, baku pukul selesai. Ya kan? Kalau nggak ada baku pukul juga nggak seru ya kalau di sini. Nggak seru. Nggak seru, harus ada, Iya. wajib ya kan. Sama kita ngopi harus ada rokok sama gorengan. Iya. Tadi customer rese. Ada gorengan dong. Oh, ada. Oh, jual gorengan juga di sini. Oh ya tadi Sorry. dipanggil tuh. Gorengan. Udah kayak di PWK ya. Yanti. Kak Mario, kalau boleh tahu, kalau boleh tahu ya. Dari 2020 sampai sekarang 2025. Itu ini kita agak privacy ini. Siap. Tapi harus dibongkar. Ya, bongkar aja. Omset paling tertinggi ya, ini dari keseluruhan ya dari 5 tahun tuh. Omset paling tertinggi bisa mencapai di angka berapa? Omset bersih. Bersih aja, nggak usah kotor. Bersih kalau paling tertinggi itu di 40-an. 45 jutaan omsetnya paling besar. Ya. Baru 5 tahun loh itu. Ya. Itu tapi udah balik modalnya. Udah balik. Bahkan udah plus ya. Udah plus. Itu ada rencana membuka cabang baru atau franchise-in atau gimana? Kalau sekarang belum, Mas. Karena memang kita lebih fokus kepada memenuhi kebutuhan yang di Labuan Bajo dulu. Oh iya benar. Jadi makanya kita belum bisa buka kedai sendiri. Banyak yang anjurkan untuk buka kedai, tapi Tunggu, maksudnya nanti belum bercabang. belum bisa buka kedai sendiri. Berarti ini Nah, ini kan sebenarnya kan untuk Produksi. produksi. oh berarti ini seperti rumah Rumah produksi produksinya untuk memproduksi kopi omornya dulu, tapi sambil jualan. sambil jualan. Maksud teman-teman tuh coba buka kios sendiri yang kayak kafe gitu ya? Iya. Oh berarti belum ada. Belum ada. Tapi kan ini kan tuh udah ada mesinnya. Iya. Sebenarnya itu untuk kalibrasi. Untuk kalibrasi aja. Oh ya karena Setelah rumah kita produksi. roasting, kita kalibrasi sehingga rasanya konsisten, kita bawa ke customer itu. Oh benar-benar. Daripada nanti dikomplain di kemudian hari, bagaimana kita memperbaikinya? Ya, benar, Urusannya selesai. panjang. Tapi ini kopi omor udah ada di mana aja kalau untuk di Labuan Bajo? Kalau di Labuan Bajo, untuk yang saset ya teman-teman, itu di kios terdekat di sekitaran Labuan Bajo ada. Oh maksudnya di kios-kios di warung-warung itu udah ada kopi omor. Ada ready. Ini per piece-nya itu dijual berapa ini? Per renteng? 15.000. 15.000 satu renteng isi 10 berarti 1.500 satunya. Ya, 1.500. Oh itu dari abang. Ya. Oh iya terima kasih. Wah memang bener ada gorengannya gitu. Iya. Iya mau ya. Yang Mau ya. tidak boleh kelihatan. Hah? Yang tidak boleh kelihatan. Oh tidak. Ini bukan PWK, mohon maaf. Dia Lampu bisa Sari. boleh. Sari lampu. Namanya Sari, bukan Yanti. Yanti itu di PWK. Mau ya. Weh, sini kalau mau sini nih ambil. Mau yang mana? Iya, ya. Selamat dapat apa tuh? Atau coba lagi. Coba lagi. Jadi di sini sebenarnya jual kopi dan gorengan juga ya. Jadi kalau orang-orang teman-teman mau ngopi di sini di tempat, ada jual gorengan juga. Iya. Terus kalau misalnya dari jual harganya dari abang 1.500 berarti dari kios ntar harga sendiri lagi ada mungkin Ya. ada yang 2.000 gitu. Kalau untuk kios yang langganan, untuk sekarang mungkin sekitar 400-an kios itu. Oh, sudah 400 kios yang jualan ini? Ya. Wah, luar biasa 400. Itu kurang lebih mereka ambil jadi reseller itu 1.100 per ininya. Per piece. Makanya 110 per bal. Berarti- Isinya 100 pieces. Sisinya 100 pieces. Ya. Oke, berarti harga itu yang dari abang ya, bukan abang bilang kalian jualnya 1.500 ya, enggak ya. Tapi memang untuk standarnya abang jual 1.500, Ya. terserah kalian mau jual berapa Ya. gitu. Tapi kalau untuk reseller 1.100 ya. Ya. Oh, begitu. Itu Kalau sampai Dimbai sudah. serius, Ya. Nagikeo luar biasa. sama Kupang. Sama Kupang. Berarti
destinasi wisata di Labuan Bajo ada seperti kayak Pulau Komodo atau di Rinca, di Kelor gitu. Kalau untuk destinasi belum ada. Mungkin nanti Bang Jo yang paling pertama menjadi reseller untuk di destinasi. Boleh. Jadi harapan Kopi Wamor kita bisa kolaborasi. Bisa Ya, jadi ini para seperti pelaku pariwisata bisa berkolaborasi dengan UMKM sehingga produk UMKM itu bisa dikenal oleh Nah itu karena kan wisatawan. kalau untuk di beberapa destinasi kan Bang Jo lihat seperti di oke lah kalau di Pulau Rinca sama Komodo kan mereka ada ya warga lokal yang jual souvenir lah paling banyak Oke, souvenir. betul. Ada. Terus kayak patung-patung, baju, tulisan Welcome to Komodo apa segala macam ada. Tapi tidak ada yang kayak kopi atau produk-produk kuliner lah bahasanya ya UMKM yang mereka jajakan. Iya. Kalau di Pulau Kalong kan itu ada tuh apa ya sampan kecil tuh apa namanya Mas? Ketingting sama apa lagi tuh? Seperti kayak sampan biasa. Itu kan ada anak-anak datang ke kapal wisatanya. Oke. Tiba-tiba mereka di pinggiran taruh patung-patung apa segala macam untuk souvenir belilah itu yang gelang-gelang. Tapi untuk kopi memang belum ada. Nah, berarti kesempatan untuk Bang Jo berkolaborasi sama Kopi Wamor. Kenapa jadi Bang Jo yang jualan nih? Karena ini yang paling praktis. Oh iya, Jadi paling bahwa praktis. kalau misalnya tidak mungkin di pulau-pulau nggak ada air panas. Pasti ada di kapal juga Pasti ada. Karena ini Gula. tinggal seduh ya. Tinggal seduh. Kayak gini nanti. Iya. Kenapa kepikiran harus kopi? Selain tadi Bang bilang di sini memang orang-orang sukanya ngopi. Karena itu untuk bisnis di kopi itu nggak akan termakan oleh waktu. Akan selama-lamanya orang butuh kopi. Dan itu kopi adalah bagian dari hidupnya orang. Udah jadi kebutuhan primer ya, bukan sekunder Ya. lagi ya. Jadi misalnya manusia semakin bertumbuh, permintaan kopi itu akan semakin turut bertumbuh. Nah, Oke. selagi kita mengetahui permintaan konsumen soal cita rasa aroma kopi yang khas dari Labuan Bajo. Ini ngomong-ngomong nih, Mas. Nah, Gorengan nih. Ini memang terbuat dari kopi Wamor juga atau beda? kalau ini beda. Oh beda ya. Ada pihak lain yang memproduksi. Bang Jo pikir ini gorengan misalnya nih isinya mungkin ada cita rasa kopinya atau memang ini bagian Belum. dari belum. Tapi kepikiran nggak mau bikin itu? Kepikiran selama ini memang ada beberapa hotel yang pesan kopi kapsul yang lagi tren di film Korea itu kan. Nggak tahu. Bener. Hanya mereka minta, saya juga lagi rintis juga itu. Lagi coba untuk belajar dulu Tapi ya. untuk kolaborasi ke Gorengan? snack, Snack? gorengan belum. Belum ya. Ini kalau boleh tahu ini apa namanya Mas? Ini Bang Jo nggak tahu nih namanya nih kue apa nih? Yang dalamnya ada kelapa tapi ada gula merahnya juga nih, gula arennya juga nih. Ini kue apa nih namanya? Oh ini onde-onde sebenarnya ini. Oh ini sebenarnya udah Tapi lebih modern ini. onde-onde goreng ya? Nah, dia tidak pakai ubi, Tapi? dia pakai terigu. Oh, ada gitu ya? Iya, tepung beras sedikit. Kalau yang ini apa? Molen? Molen, ya. Molen ya? Oh sama. Ya, biasa. Maksud kita molen. Dibungkus terigu, bungkus pisang. Ya benar. Terigu enak loh ini. Serius. Mau nggak? Cobain. Enak nih. Ini biasanya kayak gini. Bisa juga begini. Bang, selama 5 tahun kan nggak mungkin seperti Bang Jo bilang tadi lurus-lurus aja. Pernah merasain apa ya suka dukanya itu, duka yang betul-betul paling berat yang dialami selama merintis bikin kopi Wamor ini apa? Paling berat ya. Mungkin Dana yang terbatas. Kami memiliki dana yang terbatas waktu merintis ini. Itu yang paling pukul, yang paling berat. Sementara brand-brand yang lain sudah steamboat dengan kemasan yang sudah mewah, kami baru. Jadi di satu sisi kami ikut pameran di waterfront,
agak minder. Bang. Iyalah, ini ya tadi ya kayak packagingnya kok kita yang paling, mohon maaf, paling over lah. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap berproses dan mau membuat perubahan terobosan. Itu pernah sampai kayak gini nggak, Kak Mario? Apa? Kan tadi Kak Mario bilang kan luka yang paling berat itu ialah keterbatasan dana modal ya gitu. Pernah sampai yang betul-betul minus, sampai yang harus minjem atau Ada. oh ada? Itu sampai dikejar-kejar dep kolektor atau apa gitu? Sampai dikejar-kejar? Enggak, tapi menahan malu ataupun ketebalan muka ya gitu untuk Iya. minjem ya. Nah, Itu minjemnya ke saudara, ke teman atau ke pihak instansi tuh kayak pegadaian atau bank gitu? sebelum pinjam itu aku kumpul uang dari hasil jualan Yo gorengan itu tadi pertama. gorengan, kopi, terus waktu jadi driver. Waktu jadi driver wisata itu kemarin ya? Iya. Oh berarti selama ini sambil merintis kopi itu ada kerjaan tetap nggak? Ini Ada. biasanya di mobil aku taruh dulu. Biar pajangan gitu ya, biar orang tahu. Ada tamu yang beli memang. Tapi kerjaan tetapnya Kak Mario ada? Ada driver dulu. Oh drivernya itu memang dari kerja sama PT, sama orang atau sama agentur atau gimana? Sama hotel Di hotel mana kemarin kerja? Flamingo. Hotel Flamingo itu. Dari situ uang gajinya dikumpulin untuk bantu-bantu modal ini. Aku bukan digaji. Jadi ada tamu di hotel. Ke telepon, udah. Oh freelance. Freelance. Freelance driver, bukan driver hotel berarti ya. Tapi uangnya bisa cukup untuk modalin ini semua Bisa. ya? Jadi dalam perjalanan karena cerita kopi ini makin saya ngulik makin dalam. Dari Dinas Pariwisata rekomendasikan ikut kegiatan BOP namanya Flora Tama Academy. Target saya bukan untuk menjadi top di Akademi Flora Tama, tapi bagaimana ilmu-ilmu yang saya bisa dapatkan dari sana, dari coach Entrepreneur ya? dari mereka. Dan waktu itu ketika cerita tentang kopi, saya cerita dari sejarahnya, dan orang-orang perbankan juga hadir waktu itu. Mereka sangat tertarik dengan cerita itu. Walaupun waktu itu tidak ada investor yang langsung kerjasama dengan kita, tapi pihak bank menyarankan kita untuk, kalau kami lihat presentasimu begini, Kami berani kasih kami pinjaman. berani kasih pinjaman. Walaupun standar kur aja kamu bisa. Kur berarti 50 ya? Kalau nggak salah kur. 25. 100 bisa. 100 bisa? Standar mentoknya di 100. Untuknya 100. Akhirnya Nanti ada taunya cuma permainan marketing bank aja. Itu dia cuma mau nyari nasabah aja untuk kur misalnya. Dengan alasan seperti itu. pertama kan dianjurkan untuk dekat investor supaya dia bisa membantu dari sisi Nah itu dana. tadi Bang Jo mau nanya tuh, maksudnya ini sampai sekarang ini modal sendiri atau memang ada suntikan dana dari pihak lain untuk modalin atau Ya, gimana? perbankan ada. Setelah saya presentasi kopi waktu itu. Baru dari pihak perbankan mau kasih pinjaman lah bahasa Iya, gitu. karena awal-awal itu kan tidak ada bank yang lirik kita. Iya sih, para kata sekarang kan kalau lu mau mendapatkan sesuatu ya ada proposalnya lah bahasanya seperti itu toh. Jadi modalnya kita kan nekat, ya, modal nekat. Jadi belum ada kayak hitung manajemen keuangan, kita belum masuk lebih dalam ke situ. Wah ini yang Arabikan. Bagaimana menciptakan produk, ya, terus membuat SOP dalam proses produksi. Nah, itu kan belum ada, manajerialnya belum kita temukan. Berarti dari pihak bank yang ngasih pinjaman itu Kak Mario ambil? Ambil. Itu bank mana nih kalau boleh tahu? Kalau boleh disebut yang setelah presentasi dia melirik Kak Rio. Iya. Kak Mario itu. Jadi yang merayat lah. Yang merakyat. Ya. Siapa itu? Ya, rakyat Indonesia. BRI, Bank Rakyat Indonesia. Jadi waktu itu manajernya langsung dekat saya. Oh, langsung manajernya. Langsung
Nanti kalau mau ajukan siapkan data-data ini. Data-data ini langsung selesai marketingnya. NIB segala macam tuh. Nah, siapkan. Setelah itu mereka kasih dana untuk kita. Artinya kan support dari mereka itu bisa membuat Kopi Wamor itu tampil lebih percaya diri. Lebih percaya diri. Selama bikin Kopi Wamor, pernah ngelakuin hal nekat nggak atau apa gitu? Demi-demian nih aku mau pasarin, mungkin terobos masuk kemana, misal nggak dibolehin masuk di hotel mana, tiba-tiba belajar masuk nih mau ketemu manajernya, mau promoin atau gimana gitu? Atau hal nekat apa yang pernah dibuat? Yang paling nekat itu saya jualan di bis pariwisata. Hah? Bis pariwisata? Ya. Itu kan, maksudnya itu kan private toh? Yes. Kalau bus pariwisata itu bukan kayak bis-bis sekolah, bis-bis umum yang angkutan umum kita boleh naik sembarangan ngamen atau apa gitu toh? Aku bawa yang ini. Yang besar nih, ukuran berapa nih? 1 kilo ya? 250 gram. 250 gram. Ini bus pariwisata nih. Ada tamu grup nih. Ada tamu grup. Nekat masuk. Itu Aku udah packing memang satu-satu di paper bagnya. Terus aku jualan kayak di Jawa. oh tahu yang cangcimen gitu. Kopi-kopi untuk oleh-oleh mbak, pak. Kopi. Itu dibolehin sama pihak agen ya? Aku permisi dulu di agen. Bang, saya bisa jualan kopinya di sini enggak? Untuk perkenalan produk lokal kita ke wisatawan. Pariwisata, ya ke wisatawan. Mereka bilang boleh, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya nanti kami ada tour lagi ke Disupport ya. Oh enggak, yang enggak boleh kamu siapa kamu ini, tapi karena dia mungkin dia itu orang lokal, UMKM. ya. Jadi disupport. Waktu itu aku hasilkan 800 lebih. 800.000. Nggak sampai 1 jam itu. Wah, luar biasa. Itu kebanggaanku. Akhirnya menjadi semangat, Jadi semangat akhirnya. Iya. Anjir. memacu. Aku memacu semangat lagi untuk gas lagi nih. Nah, terus di satu Itu sesi- sendiri sendiri. atau bukan dibantu istri maksudnya? Ya. Abang kok bisa tahu di situ ada bus pariwisata? Ngelihat langsung dikejar atau gimana? Ya kan biasanya kan mereka muter. Aku ikut dari belakang. Pakai motor. Motor. Revo. Motor Ya itu. Oh, motor itu pakai keranjang atau Enggak. kantongan gitu paper bagnya? Paper bag gantung isi di plastik. Begitu mereka berhenti, pas masuk ke dalam kalau berhenti kan berarti turisnya kan jalan-jalan dulu nih. Pas masuk langsung serobot masuk. Puncak Waringin. Puncak Waringin itu pas rame-ramenya luar biasa. Ya. Pernah jajakin ke pinggir-pinggiran kopi kayak sekarang kan ada tuh yang pakai sepeda apa kopi Flores ya? Kopi Timur. Kopi Timur. Kopi Timur. Pernah nggak masukin ke gitu? Maksudnya jalan-jalan. Belum. Kalau untuk itu memang banyak teman-teman juga kasih ide, tapi sekarang saya belum temu tenaganya. Lebih ke prioritaskan ke ini dulu lah ya. Jadi sebenarnya bisa juga. Izin ya kita coba Ya, rasain yang coba Arabica. rasakan Arabica. Ini memang soalnya Bang Jo daripada Robusta, Bang Jo memang dari dulu dari SMA itu cintanya Arabica sih. Ya. Ini baru guys. No Tanpa sugar. gula, no Ya. sugar ya guys. Ini betul-betul pure Arabica. Aromanya Fruity sih, aromanya fruity ya. Acetnya dapat guys, sumpah nih acetnya dapat. Sumpah. ya. Ini selain tadi di 400 kios-kios ya yang saset. Kalau di tempat souvenir khusus penjualan souvenir di Labuan Bajo udah ada belum nih kopi-kopi? Ada Kado Bajo swalayan seputar Di Swalayan ada. Tapi Di Roxy Kado belum. di Roxy belum. Toko Maju sama Danish Central. Di Kado Bajo di depan bandara itu udah ada ini. Itu rak sendiri dia. Etalase sendiri. Etalase sendiri. Teman-teman kalau ke Labuan Bajo ya, kalau Ya. misalnya mau cari oleh-oleh, itu di depan Bandara Komodo tuh ada namanya toko souvenir, toko oleh-oleh, Kado Bajo. sama eksotik ya. Eksotik Komodo. Eksotik Komodo itu ada rak tersendiri, etalase tersendiri untuk kopi Wamor, bisa teman-teman lihat. Instagramnya tadi Bang Jo udah kasih tahu. Iya. Ini yang Robusta. Ini Robusta ya guys. Iya. Arabica dan Robusta ini ada kopi bubuk. Iya. Ini yang bubuk halus, yang bubuk kasar ada berarti. Bubuk halus aja yang kita jual. Tapi kalau sesuai Kalau permintaan, misalnya permintaannya mau kasar, sesuai permintaan itu baru kita kemas. Tapi yang lebih umumnya itu lebih ke halus ya. harapan dari Kak Mario tersendiri khususnya Labuan Bajo nih, dari usaha Kak Mario. Jadi harapannya itu dari sisi pariwisata
terus dikembangkan, melihat peluang-peluang yang begitu banyak di Labuan Bajo. Dan orang-orang muda jangan sampai menjadi penonton baru yang barisannya semakin padat semakin hari. Mudah-mudahan barisan penonton orang-orang muda itu dikurangi. Jadilah pelaku, ya. Luar biasa. Jadi kalau kita jadi pelaku, maka barisan penonton akan berkurang. Makanya sumber daya alam di Manggarai Barat Manfaatin lah. bisa dimanfaatin semua. Masih banyak peluang. Terus yang kedua, bangun kolaborasi antara UMKM, pemerintah, dan stakeholder pariwisata. Mari kita bangun kolaborasi Dari semua sektor ya itu ya. semua sektor. Karena setiap wisatawan yang berkunjung ke sini mau merasakan sensasi alam, menikmati produk lokal yang di Labuan Bajo. Karena rata-rata kan kalau pariwisata kan maunya kan mungkin oleh-oleh souvenir biasa. Tapi kalau kuliner khas dari lokal di situ itu paling banyak dicari. Betul. Kopi mungkin banyak di beberapa tempat wisata di Betul. Indonesia, mungkin banyak di Ah. Indonesia. Tapi kopi khas dari daerah tersebut, dari masing daerah tuh tidak ada, beda. Beda. Mungkin sama-sama kopi, tapi cita rasanya beda. Iya, beda. Wah, luar biasa. Oke, guys, thank you yang Oke. sudah baca, yang sudah menonton. Ini adalah Kopi Wamor, kopi khas Labuan Bajo. Apa tadi tagline-nya? Lupa. Aromanya oke, rasanya mantap. Oke guys, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian mau tahu info tentang Kopi Wamor, kalian bisa langsung lihat aja di Instagramnya, sosmednya di Kopi Wamor Labuan Bajo, Dan TikTok shopnya TikTok shopnya Kopi Wamor. Kopi Wamor ya. Ya. Jangan lupa di follow juga. Like, comment, dan subscribe channel YouTube Bajo Familia. Kita akan ada vlog dan podcast, dan ada mungkin video-video menarik yang lainnya. Oke, terima kasih. Dari saya Bang Jo dan Saya Mario, salam satu cangkir. salam satu cangkir. Oke, sampai jumpa di Baca Bajo Punya Cerita. Kopi Sepres.